semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan mengenai video pembelajaran administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Insti Hidayani dengan NIM 29 2023 nomor 9 sebagai kepala sekolah dengan rekan saya Noveni Rahma Fitria dengan NIM 29 2023 nomor 40. Saya berperan sebagai murid. Dan saya Fajri Nisa dengan NIM 29 2023 039. Saya berperan sebagai murid. Saya Dinda Olivia dengan NIM 29 2023 033 berperan sebagai guru. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, sudah sekali Bu, ini Bu, kami silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, sesuai dengan jadwal supervisi yang saya buat di awal tahun. Nah, nanti saya akan melaksanakan pengamatan pembelajaran di kelas 5 ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu Dinda sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya? Sudah Bu, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Ini ada silabus, modul, dan lembar kerja Bu. Terima kasih ya Bu Dinda, ini sudah menyiapkan dengan baik. Oke, ini akan saya cermati dahulu ya. Untuk modul ajarnya ini identitasnya di kelas 5, temanya ada harmoni dalam ekosistem. Topiknya itu rantai makanan. Ini juga sudah lengkap. CP dan profil pelajar, Pancasilanya juga sudah ada. Ini tujuannya juga sudah ada. Kemudian untuk pendekatan model pembelajaran ini menggunakan PJBL ya Bu. Betul Bu. Nah, itu mengapa ya Bu Ibu menggunakan model PJBL Bu? Jadi begini Bu, di kelas 5 ini tuh anak-anaknya lebih suka untuk diajak membuat proyek Bu. Nah, jadi dari situ supaya mereka lebih memahami lagi Bu, jadi saya menggunakan PJBL. Oh, nah bagus sekali Bu. Di sini juga ada karakter yang akan Ibu bangun untuk anak-anak. Nah, diharapkan yang akan muncul nanti. Kemudian ini ada sarana dan prasarananya Bu. Betul, Bu. Sangat komplit sekali. Ini kompetensi intinya juga sudah lengkap. Ada pendahuluannya, kegiatan inti ini juga ini sudah bagus ya Bu, yang merinci dengan baik. Kemudian di kegiatan penutup Ibu akan memberikan penugasan untuk materi berikutnya ya Bu. Betul ya Bu. Nah, bagus sekali. Ini kegiatan penilaiannya Ibu juga sudah menyiapkan soal, lembar kerja anak juga sudah bagus. Nah, artinya modul ini sudah Ibu buat dengan sangat lengkap sekali ya Bu, bisa digunakan untuk pembelajaran nanti. Bagaimana Bu, kalau ini saya langsung tanda tangani saja? Oh iya Bu, boleh. Ini Bu, Ibu Dinda, modulnya sudah disiapkan ya Bu. Dan untuk pengamatan nanti saya akan menggunakan instrumen supervisi akademik yang sudah saya siapkan ini ya Bu. Ini Bu, mohon tolong dicermati dan dipahami. Kalau mungkin ada kekurangan ya Bu, nanti bisa ditanyakan ke saya. Baik Bu, terima kasih ya. Iya Bu, ini sudah saya baca dan sudah saya cermati. Saya akan berusaha untuk mempersiapkan agar hasilnya menjadi maksimal Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Berarti kali ini kita sepakat bahwa modul ajar ini akan digunakan. Instrumennya pun Ibu sepakat untuk digunakan ya. Berarti sampai ketemu nanti ya Bu. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan mudah dan juga dengan lancar. Amin. Dan kita semua dalam keadaan sehat. Baik Bu, selamat melanjutkan kegiatannya Bu. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Bolehkah pagi ini Ibu bisa belajar dengan kalian? Boleh. Senang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari untuk ketua kelasnya silakan bimbing berdoa dulu ya. Untuk kalian silakan. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Izinkan saya lebih
doa ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah duduk. Anak-anak, apakah ada yang tidak drama hari ini? Jadi berangkat semua ya. Jadi sebelum pembelajaran, Ibu mau ajak kalian untuk ice breaking, tepuk apa kabar? Silahkan berdiri ya. Apakah sudah tahu? Sudah. Jadi seperti ini ya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk apa kabar, kalian jawabnya baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, dan ceria. Kita mulai ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Baik, silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai ekosistem. Apa ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Baik kan, Kak? Hubungan timbal balik, Bu. Betul. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di ekosistem ini memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Jadi masih ingat apa itu? Nah, jadi komponen biotik ini adalah komponen makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah yang tidak hidup atau seperti benda mati, seperti tanah dan air. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi rantai makanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak. Apakah tadi sebelum berangkat sekolah anak-anak sudah sarapan? Sudah. Nah, kalau boleh tahu kalian sarapan itu untuk apa sih? Kenyang, biar tidak sakit. Betul, jadi kita sarapan dan kita makan adalah untuk mengisi energi kita supaya kita memiliki energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, apakah hewan dan tumbuhan juga perlu untuk makan? Perlu. Hewan dan tumbuhan juga perlu makan karena kan mereka juga makhluk hidup dan makan adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui tayangan video tentang rantai makanan serta titik dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati PowerPoint tentang rantai makanan serta titik mampu menganalisis peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, melalui mengamati gambar rantai makanan pada PowerPoint serta titik dapat menyebutkan dan memberi contoh rantai makanan dan komponennya. Yang keempat, melalui kerja kelompok dan diskusi serta titik dapat membuat papan rantai makanan dengan benar. Nah, di sini Ibu memiliki video. Nah, di sini kalian boleh menyimak dulu ya. Nah, dari video tadi, anak-anak apakah bisa tahu ada hewan apa saja di video? Jadi di video tadi ada tikus, ular, dan elang. Mereka ini saling memakan dan dimakan agar ekosistem ini seimbang dan rantai makanan ini tidak boleh putus. Nah, setiap makhluk hidup tadi memiliki perannya masing-masing. Nah, untuk mengetahui apa saja perannya, Ibu akan menjelaskannya di materi pada hari ini. Nah, apakah ada yang tahu apa itu rantai makanan? Oke, jadi apakah ada yang bisa membantu membaca? Baik, kalian. Rantai makanan hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya mendapatkan energi supaya bisa bertahan hidup. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pembeli. Nah, betul sekali. Jadi rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup supaya untuk mendapatkan energinya. Nah, di rantai makanan juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Nah, produsen ini bisa membuat makanannya sendiri. Nah, yang kedua ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat
konsumennya sendiri. Nah, di konsumen ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu konsumen satu. Nah, konsumen satu adalah makhluk hidup yang memakan produsen untuk pertama kali. Untuk konsumen dua adalah makhluk hidup yang memakan konsumen satu, dan konsumen tiga adalah makhluk hidup yang memakan konsumen dua. Nah, yang terakhir adalah konsumen puncak. Konsumen puncak ini merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Nah, yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Lalu bangkai dikembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, di sini Ibu ada contoh mengenai rantai makanan. Apakah anak-anak tahu dimulai dari bagian yang mana? Tuh, jadi padi berperan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh berperan sebagai konsumen satu, dan ular sebagai konsumen dua, orang konsumen tiga. Betul sekali. Nah, sekarang adalah kegiatan untuk membuat proyek. Pada minggu lalu kalian sudah memilih kelompoknya sendiri kan? Sekarang silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya ya. Mana kelompok satu dan kelompok dua? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan peraturan untuk pembuatan proyek. Jadi proyek ini diselesaikan dan dikerjakan di sekolah. Kemudian waktu untuk membuat proyek adalah 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, nanti setiap proyek akan dipresentasikan di depan. Jadi silakan mengerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Jadi sekarang saatnya dipresentasikan ya. Mau dari kelompok berapa di sini? Dulu ya, kita urut. Silakan kelompok satu. Ayo Pak Sia menjelaskan. Kami kelompok satu, perkenalkan nama saya Aulia. Saya Panca. Saya Andika. Saya Fajria. Sini kami akan menjelaskan ekosistem rantai makanan ekosistem di sungai. Yang pertama ini ada Ibu sebagai produsen, kemudian konsumen satunya ikan, konsumen duanya burung bangau, konsumen tiganya buaya, kemudian pengurainya ada jamur. Nah, apakah menurut kelompok lain sudah benar sebenarnya? Benar Ibu. Sudah. Oh, sudah benar. Jadi dimulai dari Tahun. terus Kan. ini berbangau. Oh iya, buaya. Jamur. Nah, jadi silakan memberi jawaban. Giliran kelompok dua ya. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami yang terbagus. Kami ini gambar sendiri dan kami belajar dan seminggu. Nah, silakan teman-teman saya menjelaskan, tapi kami perkenalkan dulu kami. Saya Valentin. Rizka. Saya Novel. Di sini ada rantai makanan ekosistem hutan. Rumput sebagai produsen, lalu rumput dimakan oleh kambing sebagai konsumen satu. Lalu kambing dimakan oleh serigala berperan sebagai konsumen dua. Lalu serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen tiga. Setelah itu terus ini namanya harimau menjadi diurai oleh
dioleh-oleh banter. Sebagai semua. Nah, menurut kelompok 1, apakah hitungannya sudah benar? Benar, Bu. Ya, silakan kembali ke tempat. Berikan dulu air. Kita beri aplaus dulu ya untuk semuanya. Nah, karena kalian sudah berhitung dengan benar, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Jangan. Kalau tidak, di sini Ibu akan memberi soal evaluasi ya. Nah, untuk proyeknya bisa dikumpulkan dulu ya ke depan. Apakah sudah selesai, Nana? Sudah. Yang belum selesai boleh diselesaikan dulu ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah. Sudah. Ibu. Jangan disatukan, Mbak. Nanti Bu, nanti dilihat. Nah, oke, jadi sebelum kita mengakhiri tadi, kita refleksi dulu ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak masih ingat nggak tadi kita bahas apa? Tanda makanan tadi adalah apa, Nana? Hubungan makan dan makan. Nah, betul sekali. Tanda makanan adalah hubungan makan dan dimakan. Nah, di sini supaya menambah pengetahuan kalian, agar kalian sudah memahami tentang tanda makanan, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Silakan berdiri. Hewan-hewan akan menjadi langka karena ekosistem dan berbagai makanan kita tidak berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu, kita juga harus ikut membantu menjaga ekosistem supaya populasi hewan dan tumbuhan tetap seimbang. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran untuk materi rantai makanan sudah selesai. Silakan anak-anak untuk beristirahat ya. Iya, Bu. Terima kasih anak-anak, kalian sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga. Setelah ini ada pembelajaran lagi. Tidak ada Bu, setelah ini adalah pembelajaran agama.
Oh iya, kalau begitu kalau Ibu juga ada waktu sebentar, mari kita berbincang-bincang mengenai pembelajaran di kelas 5 ini. Boleh, Bu. Mari kita ke kantor, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dadah Ibu. Besok sini lagi ya, Bu. Mari kemudian tadi duduk mengatin. Luar biasa sekali Bu, tadi saya sudah mengadakan pengamatan di kelas 5. Perasaan saya itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana dengan perasaannya Bu Dinda? Saya juga sangat senang Bu, tapi tadi ada grogi karena biasanya nggak belajar, tapi baru kali ini kayak gitu sama Ibu. Nah, saya juga bisa lihat kan ada beberapa anak yang bergrogi, ya gitu. Nah, menurut saya anak-anak itu juga sudah melakukan Bu. Dinda juga sudah melaksanakan belajarnya dengan baik. Nah, menurut Ibu pembelajarannya apakah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan? Ya Bu, menurut saya tadi yang sudah saya ajarkan sesuai dengan modul SF Bu. Itu saya tadi selama pengamatan di kelas itu juga ada catatan-catatan Bu. Tapi mohon maaf ya Bu, tapi catatan ini bukan dari saya untuk mencari kesalahan Ibu, tapi ini untuk memberikan dan mengingatkan kepada anak-anak yang berbeda. Nah ini dari apa? Ini Ibu amati tadi pas pembelajaran awal Ibu sudah melaksanakan tugas-tugas rutin seperti menyiapkan anak untuk berdoa, lalu seperti juga yang dari ini juga sudah melakukan persepsi dengan anak, terus itu juga sudah memberikan edukasi dan juga yang jadi dari seperti ini Bu. Tadi pas pada kegiatan ini pada saat partisipasikan itu anak-anak itu memperhatikan ya. Pada saat partisipasi ada kelompok partisipasi masih ada yang belajar, ada yang bicara sendiri, maupun saya sendiri ada mengecek temannya gitu. Nah iya Bu, tadi juga saya mengamati ya anak tadi, seharusnya tadi di awal saya harus kasih info ke guru. Nah, betul sekali Bu. Tadi pada untuk kegiatan inti itu antara lain ya Bu, anak-anak itu kurang memperhatikan pada saat temannya presentasi, masih ada yang masih berbicara sendiri dan seenaknya sendiri Bu. Lalu kemudian untuk kegiatan berikut Ibu juga sudah memberikan referensi pada anak-anak dan ini Ibu juga sudah memberikan pesan dari pesan moral ya Bu. Nah, untuk penilaiannya itu juga sudah bagus. Jadi secara garis besar Ibu sudah melakukan pembelajarannya dengan baik. Namun hal yang saya sampaikan tadi itu bukan untuk mencari kesalahan Ibu, berikan tanggapannya. Baik Bu, saya takut dulu ya Bu untuk memberi instruksi kepada anak supaya presentasi ya. Iya Bu, terima kasih kembali ya. Iya Bu, untuk kesempatan yang akan datang saya akan melaksanakan pengamatan di kelas 5 ya Bu. Nah, kapan saya bisa ke kelas 5 lagi? Kan bagaimana Bu ini? Setuju, siap. Baik, nah, dari catatan saya ini tadi, saya akan mengambil aktifnya untuk pembelajaran yang selanjutnya Bu. Betul sekali, terima kasih. Berarti kita sepakat berkegiatan apabila Ibu juga sudah siap, pembelajarannya sudah siap, memberikan petunjuk sudah siap, tolong beritahu kepada saya. Dan betul Bu, catatan-catatan temuan tadi tolong diperbaiki ya Bu, untuk pertemuan yang akan datang sehingga pembelajaran akan lebih optimal kembali. Dan terima kasih juga dan silakan lanjutkan pembelajaran. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu.